itu saya contohkan juga ya. Jadi kita harus apa ya, melakukannya ya. Tapi lebih bagus tim ya. Ada tim yang mengambil gambarnya ya dengan bagus, ada yang konten. Jadi nah ini Pak, jadi menarik ya, di museum itu nggak bisa content maker itu harus kerjasama ya untuk menjadi konten yang bagus ya, konten kreator. Dia nggak hanya menguasai grafis atau tekniknya saja pengambilan, tapi konten, narasi, interpretasi. Ya biasanya orang yang kurator nggak nguasain kompetensi digital, jago desain grafis nggak menguasai konten. Ya, betul. Nah ini harus kerjasama gitu, karena harusnya konten museum itu bagus-bagus. Walaupun secara lingkungan makro ya katanya konten edukasi museum itu paling rendah ya. Yang paling tinggi pasti gaming, musik ya, komunikasi. Tapi nggak apa-apa, kita masih ada 16% katanya, tapi dengan pendidikan ya. Jadi saya rasa itu. Dan seperti saya bilang ya, konten setelah dibuat harus dievaluasi. Nah ini yang kadang kita lupakan gitu loh, feedback ya. Ya sebenarnya nggak harus diiming-iming monetisasi ya. Ya, tapi maksud saya, ya itu kan ada algoritmanya ya. Kita juga nggak tahu algoritma misalnya YouTube itu kayak apa sih. Ya, tapi kita apa ya bisa berbuat, berkreasi, misi pendidikan tadi lah, edukasi ya. Karena kita lembaga museum loh, bukan individu anak sekolah. Karena museum itu sebagai lembaga pendidikan non formal. Jadi harus mengambil ruang digital ini gitu loh. Karena ruang digital itu 24 jam. Ya. Sekarang pintu gerbang, pintu masuk museum ada 2. Ya. Pintu yang onsite, yang luring, ya, dan pintu yang daring. Daring ini 24 jam. Ya. Ya, jadi saya rasa isunya itu ya. Jadi harus dievaluasi kinerjanya program atau literasi digital museum. Ya. Kita lihat kalau di platform itu ada analitik ya Pak ya. Kita bisa tahu CPM, macam-macam istilahnya ya. Nah, tapi yang lembaga museum ini bagaimana performa digitalnya gitu. Ya dievaluasi juga, trennya naik apa turun. Dan nggak hanya itu, positioning ya. Mungkin saya ada contohkan di presentasi. Kita pernah mengamati positioning 6 museum kota tua. Waktu itu saya masih aktif di museum, begitu saya September gabung di Museum Mandiri lagi. Kita amati positioning 6 museum kota tua melalui media sosial, Instagram, Facebook, bahkan YouTube. Ya, nah kan jadi seru gitu ya, ada kontestasi ya, meskipun kontestasi maksudnya, ya tadi kata Pak Iyo keunggulan komparatif ya. Ya, waktu saya masuk itu kalau nggak salah kita di IG urutan ke-5. Ya, setelah 3 bulan, 4 bulan urutan kedua. Urutan pertama Museum Sejarah Jakarta, nggak kuat nyayangin Museum Sejarah Jakarta. Ya, tapi kayaknya museum ini punya apa ya? Dia lebih dominan di IG, ada yang lebih dominan di YouTube. Betul. Ada yang dominannya di webinar gitu ya. Pasarnya maksudnya. Ya, podcast gitu ya. Nah, ini mungkin mereka punya strategi ya. Tapi kalau menurut saya sih semuanya ada segmen, terutama milenial ya. Jadi gunakan, mungkin IG ya nggak apa-apa. Itu kan ya museum-museum itu biasanya gini, mereka langsung masuk di platform yang dia pakai misalnya IG. Dia nggak punya portal gitu loh. Jadi cara masuknya itu ya hanya satu aja. Harusnya di portal sehingga bisa di kanal-kanal yang media sosial ini bisa digunakan semua. Ya saya rasa itu. Nah, keunggulan komparatif. Makanya ya teman ada Pak Sanif, ada Pak Cahyo Mansur. Kalau perlu nanti ada penilaian museum dari aspek digitalnya gitu. Ya, Digital Museum Award gitu ya. Mudah-mudahan ya supaya nanti kompetensi cepat meningkat ya, kontestasi sehingga makin bagus. Dan secara nggak langsung kita mengisi jagat maya dengan konten pengetahuan museum gitu kan. Saya rasa itu ya. Kemudian SDM museum harus menjadi digital champion ya. Ya karena kita konten udah bukan main deh. Museum nggak ada yang ngalahin soal konten ya. Yang kita simpan tuh warisan budaya, aset bangsa, identitas, jati diri, apalagi kurang. Ya, itu nilai lestari gitu selamanya, permanen gitu loh. Jadi tinggal narasi interpretasinya yang harus bagus. Ya, saya rasa itu ya. Jadi memang suatu saat perlu ada penghargaan terhadap kinerja literasi digital masing-masing museum. Ya, saya rasa gitu ya. Memang literasi digital itu penting juga untuk mengimbangi istilahnya
yang negatif ya. Oh, iya. Ya, kita nggak bicara yang umum ya. Kalau museum itu biasanya negatifnya itu uka-uka ya, spooky ya. Mereka tuh lebih banyak, ya. Terutama bangunannya gedung tua gitu ya. Jadi cara mereka mempromosikan museum itu kalau menurut saya sih tetap itu bad campaign ya. Betul. Karena museum itu ceritanya banyak. Yang tadi bingkainya itu kan ada tadi kan karakter bangsa tadi kan 8 nilai-nilai kan. Di situ kan nggak ada cerita mistik atau apa gitu ya. Ya jadi saya rasa, tapi ini problem beberapa museum kalau saya lihat ya, yang selalu disorot karena mereka identik dengan gedung tua gitu ya. Saya rasa itulah ya. Jadi saya rasa mudah-mudahan dengan workshop ini ya, harapan dari Ketua dan Ibu Sri Hartini Kepala Museum Nasional dapat terwujud. Nah kalau saya lihat tadi kan perbandingan dengan Museum Kota Tua ya. Kalau saya lihat Museum Nasional sehari 2 hari saya buka itu di kawasan ASEAN. Ya Museum Nasional kita sama atau di atas sedikit dari Museum Singapura. Ya, Museum Malaysia ya masih jauh. Filipina masih jauh ya. Dari desain maupun konten, dari feature ya. Kalau Museum Thailand bagus, cuma saya nggak ngerti bahasanya. Dari bahasa Inggrisnya nggak ada. Museum Korea bukan main ya. Tapi kalau di ASEAN kita masih 2 besar apa 3 besar lah ya. Ya di ASEAN. Maksud saya Indonesia ini bukan main ya, kekayaan alam kita ya, heritage tangible, intangible, bahkan memori dunia memory of the world kita juga kuat ya. Ya kita kalah sama negara besar seperti Korea, Cina, Jepang dan India. Ya saya rasa itu aja tujuannya untuk memotivasi lah ya. Dan emang kadang-kadang di literasi digital udah kita kerjakan tapi belum tuntas gitu loh ya. Mungkin dengan gambaran tadi ya, gambaran makronya maupun tadi harus ada evaluasi kinerja. Untuk apa? Untuk improvement. If you cannot measure, you cannot manage. If you cannot manage, you cannot improve ya. Jadi kalau kita nggak ukur, kita nggak bisa mengelola, mengendalikan. Kalau nggak bisa kita kelola atau kendalikan, nggak bisa kita tingkatkan gitu. Ya, hari besok kan harus lebih baik dari hari ini. Gitu ya. Jadi saya rasa itu aja ya. Jadi tujuan dari evaluasi adalah untuk improvement. Nanti masuk lagi menjadi konteks ya. Jadi memang kalau konteks kita berubah, leadership, ya, planning, supporting maupun proses juga harus berubah dong. Ya, jangan konteksnya berubah kita business as usual gitu ya. Nah, literasi digital adalah menurut saya pemicu, enabler, pendorong untuk museum menyampaikan fungsinya tadi kepada masyarakat dalam 24 jam 7 hari. Udah kayak mesin ATM ya. Ya saya rasa gitu. Karena saya lihat malam-malam YouTube saya ada yang nonton gitu ya. Mungkin dia sampai nunggu subuh atau mau sholat tahajud ya. Benar. Ya jadi saya rasa bukan main ya. Era digital itu nggak mengenal waktu. Ya. Sayang kalau kita malah jadi pesaing nanti ya. Jangan-jangan nanti ada museum digital dia nggak punya koleksi, tapi dia punya konten. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi kita harus pakai dua peta jalan tadi ya, yaitu yang konvensional dan digital. Semuanya akan beralih ke digital. Saya rasa itu aja Mas Fatar ya. Ya mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan ada para pembicara kita yang menguasai kontennya ya, substansi dari yang kita diskusikan hari ini. Ya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak Firman tadi menyadarkan kita kembali bahwa kita benar-benar sekarang sudah ada di era revolusi industri 4.0 bahkan 5.0 ya Pak. Yang kekerabatannya ini keterkaitannya dengan segala hal berbau digital gitu. Apapun dilakukan dengan digital sehingga masa yang ada sebelumnya mau nggak mau harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Ngurus segala sesuatu aja sekarang ini ya Pak ya, melalui apa namanya aplikasi. Terus paper. Juga udah paperless. Ya, bukan less paper lagi, udah paperless beneran. Betul. Untuk itu apa namanya nggak ada salahnya juga kalau manajerial untuk membuka peluang baru dan juga membuka jalan baru nih seperti tadi Pak Firman sampaikan bahwa apa namanya pintu yang kita buka melalui daring justru lebih
lebih pesat dan lebih masif karena bisa diakses kapanpun oleh siapapun dan dari manapun gitu. Jadinya nggak ada kata apa ya, bisa tergerus zaman gitu bahasanya ya, dan ketinggalan zaman, nggak zaman sekarang banget kalau atau zaman sekarang lah. Sebenarnya tadi saya mau menanyakan satu hal Pak sebelum beralih ke Pak Cahyo. Potensi yang tadi Bapak sampaikan kan bahwa kalau museum tuh banyak ya, apa namanya, nggak hanya dari karena koleksinya banyak mungkin ya, dan juga apa namanya dengan keadaan dan juga background dari cerita museum itu masing-masing gitu Pak. Nah, Iya. kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan kalau yang zaman sekarang kita lihat misalnya coffee shop ya. Coffee shop tempatnya kecil. Lalu apa namanya nggak punya ya paling yang identik paling tempat nongkrongnya aja Pak. Iya. Dan juga apa paling hidangannya berupa minuman, food and beverage-nya gitu. Dengan sekecil itu aja sekarang booming, bahkan orang-orang datang ke coffee shop bukan untuk ngopinya gitu aja. Justru malah untuk apa namanya dapatkan vibes-nya aja, dapatkan ini. Nah, kalau seandainya buat museum sendiri Pak, buat merubah atau buat mencetak seperti itu, apakah kita mampu dengan apa namanya dengan treatment yang sama gitu Pak, buat menyamaratakan kita dengan eksistensinya dengan coffee shop yang booming gitu. Maksudnya coffee shop yang untuk lifestyle atau untuk Betul, untuk yang lifestyle kebetulan. Karena kan museum kalau di luar negeri kalau kita lihat jadi tempat tujuan utama, bahkan dari destinasi wisata utama. Kira-kira gimana Pak? ya saya setuju ya Mas Han ya. Jadi emang museum itu sekarang milik komunitas. Ya. Bahkan kurator itu bisa melibatkan pengunjung, user. Ya. Jadi kita udah nggak zamannya lagi semua tergantung museum gitu loh. Nah, semakin museum itu menjadi bagian dari komunitasnya, semakin dia andal gitu loh. Nah, semakin dia berkelanjutan. Ya. Ini menarik emang ya tren ini ya. Maksud saya yang kayak tadi, jadi melalui pusat kebudayaan ya. Jadi aktivitas kayak tadi kan ada pertunjukan tarian yang mereka adalah komunitas binaan Museum Nasional. Ya, saya rasa ya, cuma kan museum itu kan punya visi dan misinya masing-masing, punya core bisnisnya masing-masing. Tapi intinya selama dia mendengar, makanya tadi salah satu apa ya champion ya, digital champion adalah apa good listener. Ya, kalau nggak salah, pendengar yang baik. Oh, good listener. Dia mendengarkan siapa? Mendengarkan usernya, mendengarkan visitornya, mendengarkan komunitasnya. Ya, seperti sebagai contoh gini, mana sih koleksi museum yang paling terbaik? Menurut siapa? Oke. Menurut pengelola museum. Hati-hati gitu loh. Ya. Kita anggap ini yang baik, kita taruh di depan. Padahal pengunjung lebih senang yang lain gitu loh. Nah, kita di mana posisinya? Ya dengarkan suara customer user gitu. Jadi untuk menjadi digital champion, mendengarkan. Bahkan ditanya nanti kalau perlu viewersnya, kamu mau nonton tema apa berikutnya? Mau disorot tentang koleksi apa? Mau ditayangin program apa? Itu namanya interaksi. Di ruang digital juga bisa dilakukan. Ya, malah bisa ada jejak digitalnya tuh, bisa diperhatikan ya. Jadi untuk mengevaluasi kinerja profesional museum juga bisa melalui jejak digital. Jadi ide dan inisiatif dalam museum ke depan bukan lagi tergantung bagian edukator gitu loh. Jadi seakan-akan kita masih terpisah yang saya bilang tadi ya. Komunitas belum dianggap bagian dari museum. Friends of Museum. Ya, itu partner, mitra, sejajar. Ya mereka ya voice of customer ya. Kalau saya apalagi kita dari perspektif ISO 9001 2015 ya. Customer is still the king. Ya. Atau lebih mau lagi Lex Populi Rex Ray Fox Populi Fox Ray. Fox Populi. Suara komunitas suara Tuhan gitu loh. Ya suara pengunjung itu suara Tuhan gitu loh. Ya dengarkan gitu loh ya. Saya rasa itu aja. Jadi nggak ada yang tidak bisa selama kita menjadi pendengar yang baik dan berinteraksi langsung dengan rasa itu ya. Terima kasih Pak Firman. Ini membuka ini lagi ya, dobrakan untuk diri kita pribadi bahwa nggak ada kata telat dan nggak ada kata salah kalau seandainya kita melakukan hal seperti itu. Dan memang
hasilnya nggak instan ya Pak ya, emang butuh keperluan. Iya. Dilihat dari performanya dan dilihat dari evaluasi yang ada, emang influencer target utamanya memang viewers dan juga dari Subscriber. Jadi viewers, subscriber, followers adalah new currency. Betul. Ya, mata uang baru ya. Uang baru. Dilihat, diambil dari situ Pak ya. Iya, sekarang itu udah kenyataan. Di luar ada kripto ya, Bang. Kripto. Jadi mengalir kemana-mana. Secara konteks kita sudah melihat dan sudah digambarkan oleh Pak Firman. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber selanjutnya yang akan membicarakan seputar bagaimana pengemasan dari konteks tersebut. Ada dua narasumber kita dan saya akan persilakan kepada Pak Cahyo terlebih dahulu untuk memberikan gambaran bagaimana pengemasan dan juga cara-cara efektif dan juga efisien untuk mendigitalisasikan museum secara baik dan benar. Silakan Pak. Terima kasih.